Well, hari ini kita kembali for the second time. Pastor Clement Sim is back here. Pastor Clement Sim untuk kedua kalinya ada tengah-tengah kita. And he's all dressed up nicely just to have a warfare engagement with the youth and the campus student. Nanti jam 1 sampai jam 3 anak-anak youth campus, are you ready? Pastor he's all ready dengan Air Jordan-nya. Kamu udah pakai Air Jordan-nya belum? Oh, belum ya. He's all dressed up for you, man. Dress up buat Gio dan semua anak-anak youth sama kampus. Well, kita akan diberkati Tuhan. I've been blessed myself. Saya sendiri sebagai penerjemah diberkati luar biasa. Yang di Bali, hello Bali. Thank you for joining. Semua yang di Bali diberkati dan pasti firman Tuhan tidak kembali sia-sia dan akan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Let's welcome Pastor Clement Sim. Alright. Thank you everybody. Have a seat please. Silakan duduk semuanya. It's so good to be back here with all of you. Senang sekali bisa kembali lagi bersama kalian semua. Are you still on fire for Jesus? Apakah kalian masih berapi-api bagi Yesus? Are you more on fire or the same? Kalian lebih berapi-api atau sama-sama aja? More, amen. Amin. I love that. Saya senang sekali mendengarnya. Yeah, the key thing of staying on fire so that we get to see His kingdom more and more. Semakin kita berapi-api dengan Tuhan, semakin kita melihat kerajaannya lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Are you ready for this morning? Kalian semua siap untuk pagi hari ini? Alright, I think the people here are more awake than the people here. Saya rasa orang-orang yang di sebelah sini jauh lebih melek dibandingkan yang sebelah kanan, betul nggak? Atau yang ini lebih hidup yang sebelah sini? Yeah, are you guys ready? Alright, that's better. Alright, I think there's a few things I really want to touch on from my heart, but I really want the Holy Spirit to come and meet us. Dari hati saya yang terdalam, saya betul-betul kepingin supaya Roh Kudus bisa menjamah satu persatu dari kalian yang hadir, baik online maupun on-site. Yeah, I really feel that when we meet the Holy Spirit and encounter Him, it's more powerful than sitting and listening to sermon. Saya percaya kalau kau duduk dan dijamah sama Roh Kudus, ketemu sama Roh Kudus, itu kehidupan Anda akan mengalami kehidupan yang luar biasa lebih daripada hanya duduk-duduk dengerin khotbah. Amen. Ada amin? Well, this morning I really want to touch on cultivating a revival culture. So, pagi hari ini temanya adalah mengelola hati kita supaya kita memiliki kultur. Sebagai orang yang membawa kebangunan rohani setiap hari. So the question we need to ask is, what is a revival culture? Jadi pertanyaannya sebetulnya apa sih kultur daripada revival itu? Because we cannot cultivate what we don't understand. Karena kita nggak bisa mengelola apa yang kita nggak mengerti, yang kita nggak pahami. It's like you cannot grow a plant if you don't understand gardening. Kalian tidak perlu, nggak akan bisa menumbuhkan tanaman kalau kamu nggak ngerti bagaimana bercocok tanam. Right, you don't just throw the seed into the soil and expect everything to go as per your imagination. Anda nggak mungkin bisa menanam tanaman apapun kalau sembarangan aja buang-buang benihnya dan tidak memelihara tanahnya sama sekali. Right, you need to cultivate the right environment for the seed to flourish and to grow. Betul-betul Anda mesti kelola, cultivate lahannya, tanahnya, untuk betul-betul setiap benih itu bisa berakar dan bertumbuh. You see, revival culture, I don't feel it's something like very complicated. Sebetulnya kultur kebangunan rohani atau revival itu bukan sesuatu yang sulit ya. And I really want to touch on the foundation of it. Dan saya betul-betul mau menyentuh bagian daripada dasarnya. And I personally believe that a revival culture is one where everybody is awakened to their new identity that's found in Christ. Kultur revival adalah kultur yang dimana membuat setiap orang percaya akan dibangkitkan, dihidupkan oleh Roh Kudus untuk mengenal identitas pribadimu. That everybody don't see their life with a lens based on their past, but based on the lens of Jesus' eyes. Kalian tidak melihat diri kalian berdasarkan pandangan lensa masa lampaumu, tetapi kalian memandang dirimu, hidupmu dari lensanya Yesus Kristus langsung. The people don't start defining their future based on their past, but their future is actually defined by Jesus. Kalian tidak mendefinisikan hidup kalian, oh hidupku kayak begini karena masa lampauku kayak begini. Tidak, kalian mendefinisikan masa depan kalian karena apa yang Yesus lihat tentang dirimu. Amen?
Yeah, because you need to know that if you don't know who you are, you don't know what you have. Karena kalau Anda nggak ngerti dan nggak tahu kamu tuh sebetulnya siapa, kamu juga nggak tahu dong apa yang ada kamu miliki di dalam dirimu. And want to go through on a journey to really discovering who we are and what we have. Jadi kita akan masuk dalam satu perjalanan di mana Anda akan menemukan kembali apa yang sebetulnya kamu miliki dan siapa kamu sebetulnya. I believe there are 3 births in our life. Saya percaya ada 3 mutiara dalam setiap kehidupan kita. The first birth, I call it the biological birth. Ada 3 macam kelahiran di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lahir secara biologis. It's a physical birth of you into the world. Itu adalah kelahiran secara fisik Anda masuk ke bumi ini. Right? All of us here were in our mother's womb and we are physically delivered into the world. Kita semua suatu hari ada di rahim daripada mama kita dan kita secara fisik lahir di dunia ini. Alright? So we all have the same starting point. Berarti kita semua sama rata punya awal yang sama. Alright, the second one is called what I call a psychological birth. Yang kedua adalah yang disebut sebagai kelahiran psikologis. Alright, it is the birth of your identity and your traits. Itu adalah kelahiran daripada identitasmu dan ciri-cirimu. And how your personality is shaped is through your childhood growing up. Dan bagaimana kepribadianmu dibentuk oleh masa kecilmu dan bagaimana engkau dibesarkan. And we know that the childhood includes happy moments but also sad moments. Tetapi kita mesti ingat bahwa masa kecil kita itu campuran daripada waktu senang dan waktu sedih. It can have beautiful memories or it can have very painful trauma. Akan bisa memiliki masa kecil yang indah sekali atau sangat penuh dengan trauma yang menyakitkan. And also your family culture and the norm that shape you before you meet Jesus. Dan juga kultur daripada keluarga masing-masing yang membentuk Anda sebelum kamu ketemu Yesus. And the third birth, which is the most important for every Christian, is called a spiritual birth. Yang ketiga, kelahiran ketiga yang paling penting, yaitu kelahiran rohanimu. It is what we call the born again experience. Inilah yang disebut sebagai pengalaman kelahiran baru. Let's look at John chapter 3 verse 3. Mari kita semua buka ke Yohanes pasal 3 ayat 3. Alright, it says this that Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. You see, born again means born from above. Jadi lahir baru itu artinya lahir dari atas. That's your new birth, that's a spiritual birth. Itulah kelahiran baru Anda, itu kelahiran rohani Anda. Now, let's look at 2 Corinthians 5:17. Sekarang kita lihat 2 Korintus 5:17. Alright, we all know this verse, we all love this verse. Kita semua suka ayat ini, kita semua tahu ayat ini, kita semua suka ayat ini. And he said this, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Let me give you a new insight on this verse. Coba saya mau memberikan pengertian tentang ayat ini. You see, the old life is not just about your past sins that you did. Itu yang namanya manusia yang lama, itu bukan tentang masa hidupmu yang lama, tentang masa apa yang kau lakukan di masa dulu. A lot of time we focus salvation based on, oh, Jesus, remove all our sins. Sering kali kita berpikir sebagai ayat keselamatan. Oh, Yesus udah singkirin semua dosa-dosaku, udah ilangin semua. And I am new right now. Sekarang aku baru total sekarang. Alright, that's not wrong, but that's not 100% accurate as well. Yeah. Itu tidak salah total, tapi tidak tepat total. You see, our old life also have routines, habits, and thought patterns that were once normal to us. Sebab hidup kita itu terdiri dari rutinitas, kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan, yang kita biasa hidupi di keluarga kita, di masa lampau. A lot of us will just say, oh, I'm a new creation, I just forget the past. Nggak bisa Anda cuma ngomong, oh karena saya ciptaan baru dalam Kristus, aku lupain aja yang lama, yang dulu-dulu. Or we sweep it under the carpet. Atau kita sapu ke bawah karpet. You need to know before you meet Jesus, you were wired in a certain way. Anda mesti tahu ya, pada sebelum Anda ketemu Yesus, cara berpikir kita, otak kita itu sudah diprogram demikian rupa oleh masa lampau kita, kebiasaan kita, pola-pola hidup kita.
It was normal for you for the past 30 years, but is it normal now that you're in Christ? Buat kita semua 30 tahun yang kehidupan kita 30 tahun yang silam, itu normal hidup kayak begitu. Tetapi normal nggak hidup sebagai ciptaan baru? We need to ask ourselves this question. Ini pertanyaan yang satu persatu tiap orang mesti tanyakan dirimu. What was once normal in the past, is it normal now as a new creation? Apa yang normal di masa lampaumu? Apakah normal di dalam versi barumu sebagai ciptaan baru? It could be simple things. Bisa hal-hal yang sederhana. Right? Maybe in the past you smoked and that was normal. Nah, mungkin di masa lampaumu Anda ngerokok itu normal. Maybe in the past you're always late for your meeting and that's normal. Nah, mungkin di masa lampaumu kalau hadir di rapat selalu terlambat itu normal. Or maybe you were scolding your spouse or always scolding your kids every day and that was normal. Mungkin di masa lampaumu Anda ngomel-ngomelin, maki-maki pasanganmu dan maki-maki anakmu itu normal. But now that you are new creation in Christ, is that normal? Tetapi sekarang kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Apakah maki-maki seperti itu normal? Because you see, a child's behavior is always a preview of what's happening at home. Jadi perilaku daripada seorang anak itu adalah preview, gambar daripada masa lampau atau kehidupan di keluarga mereka sebetulnya. See, how the kids behave can give me some insight into what is a family culture and background. Jadi kalau kita mau lihat perilaku anak-anak di gereja atau di sekolah, kita bisa tahu kok di rumahnya itu kulturnya kayak apa. So we know that an adult behavior is shaped by their childhood, whether good or bad. Jadi kelakuan daripada orang dewasa atau orang remaja itu ditentukan oleh apa yang mereka hidupi, baik atau buruk di rumahnya. We all have picked up good or bad habits along the way from our parents or from our siblings. Kita pasti sudah akan mengambil, memungut semua habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang orang tua kita lakukan atau sibling kita, kakak adik kita lakukan yang kita tiru perilaku itu. Alright, let me share a story to illustrate this. Izinkan saya untuk mengilustrasikan sebuah cerita untuk menggambarkan ini. Alright, so there's this little girl, he was watching her mother preparing a fish for dinner. Nah, seorang anak kecil perempuan melihat mamanya mempersiapkan perjamuan makan untuk perjamuan malam. And the mom will always cut away the head and the tail to put the fish into the frying pan. Selalu mamanya itu masukin kepala atau ekornya ikan ke dalam wajannya lebih dulu. So the little girl asked, Mom, why do you always cut the head and cut the tail and throw them away? Oh, throw them away. Sabar, saya ulangi ya. Maminya itu selalu potong kepala, potong ekornya dia disingkirkan. Terus anaknya tanya, Mami, kenapa kok kalau mau masak ikan kepalanya sama ekornya dibuang? And the mom said, I don't know. I have always done it this way because that's how your grandma did it. Terus maminya jawabnya begini, nggak tahu ya kenapa maminya lakukan itu. Sebab oma selalu lakukannya begitu. So the girl didn't like the answer. She went to the grandma to find out. Ya, anak kecil perempuan ini nggak puas dengan jawaban maminya. Dia cari omanya, dia tanya kepada omanya. And they say, Grandma, why do you have to cut the fish head and the tail when you cook the fish? Dan dikatakan, Oma, kenapa kalau masak ikan selalu kepala ikan dan ekor ikannya kok dipotong dan dibuang? And the grandma said, because my pan was too small. Omanya menjawabkan, karena wajanku kekecilan. It took a while for them to get the joke. Kadang-kadang agak slow mo ya kalau pagi ya. Ini guyon gitu loh maksudnya. Alright, I hope everybody get the joke. Nangkep gak sih guyonnya ini? Yeah. Humornya ketangkep gak sih? Yeah. I don't want halfway during lunch and you thought of it and you suddenly realize it's funny and you start laughing during lunch. Ya jangan kamu pikirkannya nanti pas jam makan siang, pas jam makan itu baru ketawanya nanti. Sekarang nggak ketawa. It's like over lunch, I finally get that joke that Pastor Clement talk about. Aku nangkap akhirnya itu humor yang si Pastor Clement bagikan tadi di khotbah. You know, but that story illustrates that there's certain habits that was passed down into our life without us realizing it. Tetapi ini menggambarkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan, habit yang diturunkan dari nenek moyang kita kepada kita tanpa kita ngerti kenapa, kita langsung niru aja. In the past, there wasn't a big pan, so they cut the head and the tail. Karena nggak ada wajan yang cukup besar, makanya kepala ekornya dibuang. But right now, there's a big pan, so get a new pan. Jadi sekarang ada wajan lebih besar, ya udah beli yang lebih gede. You see, this is what happened in our life. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. We will follow what we think is normal, and then we continue doing it.
Kita mengikuti apa yang kita pikir normal. Dan setelah jadi ciptaan baru juga tetap aja diikutin. And we never even question why did grandma do this? Why did you do this? Bahkan kita nggak pernah mempertanyakan kenapa sih si Oma lakukan itu? Kenapa sih Oma lakukan ini? I'm just saying there could be family values and culture that's passed down into your life that's actually not kingdom values. Jadi saya mau tujuannya menyampaikan ini adalah mungkin ada kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai dari keluargamu yang diwariskan, diteruskan kepada kalian. Sebetulnya tidak ada di nilai sebagai warga negara kerajaan surga. Tidak ada di kerajaan surga. And we are doing it year on year without realizing it. Dan kita lakukan berulang-ulang kali, tahun per tahun tanpa kita menyadarinya. You see, let me give you an example. My father was one that doesn't give love verbally or physically. Contohnya ayah saya bukan tipe ayah yang memberikan kasih melalui secara verbal maupun secara fisik. He's a typical old school Asian parents. Ini adalah ciri-ciri daripada orang-orang tua Asia yang kuno. Right, they are the mother or father of few words. Itu adalah ayah ibu yang kata-katanya terbatas, sedikit sekali. And every time I come home either from school, he will always ask me only one question. Setiap kali saya pulang dari sekolah, ayah saya cuma menanyakan satu pertanyaan. Have you eaten? Udah makan belum? Yeah. Same. Yeah. Right. Sama. He never asked me, how's your day? Gak pernah ditanyain, bagaimana harimu di sekolah? He didn't say, did you have fun? Apakah kamu senang hari ini ada di sekolah? He don't even look excited that I'm back. Bahkan dia nggak mukanya gembira karena anaknya pulang dari sekolah. Then when I was living in America, I see the total opposite side. Tetapi pada waktu saya tinggal di Amerika, saya ngeliat kok bertolak belakang total. Because their culture are very expressive. Karena di Amerika, orang-orang Amerika Serikat itu budayanya sangat ekspresif. Right, they convey their love through words, through affection, through actions. Mereka menyampaikan kasih mereka melalui kata-kata, melalui tindakan kasih sayang, melalui ucapan. Right, the kids open the door and go home. Anaknya buka pintu dan pulang ke rumah. And the mom could go like, oh, my world changer is home. Maminya ngomongnya gini, perubah duniaku, pulang dari sekolah. Come, let me give you a hug. Sini, mami mau kasih pelukan ke kamu. Did you have a good day in school? What is it? Did you have a good day in school? Kamu seneng gak hari ini di sekolah? Oh, you had a bad day? Oh, kita harinya gak seneng hari ini, gak enak. Let me give you another hug. Sini, mami peluk lagi satu kali lagi. Because you're having a bad day, I'm going to cook your favorite spaghetti meatball for dinner. Karena kamu harinya nggak enak, nggak seneng, mami mau masakin favorit kamu spaghetti meatball. I'm just saying, right? Our Asian tradition is passed on, and we keep doing it without realizing it. Sama nggak nih? Kita menurunkan dari orang tua kita kebiasaan tidak diajak ngomong sama orang tua, datang muncul, pergi muncul, tidak diajak ngomong. Setelah lahir baru, masih nggak kita lakukan yang sama? Parents, it might be normal for you while growing up, but it cannot be normal for your kids now. Ya, buat orang tua kita itu normal. Apalagi kalau mereka nggak lahir baru. Tapi buat kita yang udah lahir baru, nggak normal mempertahankan budaya seperti itu. Yeah, you see, I still remember the first time I failed my test. Saya pertama kali ingat ya, waktu saya gagal ujian saya. I still remember the disappointment on my father's face. Aduh, saya ingat banget muka orang bapakku tuh kecewa banget. And he asked me, why did you fail? Terus dia tanya, kenapa kamu nggak lulus? You know, back then I was already creative. Waktu itu saya udah cukup kreatif ya di usia itu. So I came with a creative answer. Jadi saya persiapkan jawaban yang sangat kreatif. I just say, oh, I'm not the only one that failed. Oh, yang gagal bukan aku sendiri kok. Banyak kok yang gagal. I'm trying to make it normal. Yeah, other people also fail. Jadi saya mau bikin normal-normal aja. Kalau nggak gagal, nggak bagus ujiannya ya itu normal. Oh, the test was very hard. That's why other people fail. So I'm not the only one. Aduh, tesnya susah. Dan aku bukan satu-satunya yang gagal kok. Banyak kok yang gagal juga. But you see, my father's upbringing was that he rewards you when you do well and he's disappointed when you don't do well. Nah, selalu budaya cara membesarkan kita itu, cara orang tua kita. Kalau kita berbuat yang baik, kalau kita hasilnya baik di sekolah dikasih hadiah. Kalau nggak berbuat baik, kita nggak dapat upah. Like I get money when I get an A.
Kalau saya mendapat A, saya dikasih duit loh. So for the first few years, I was like collecting money. Jadi untuk beberapa tahun pertama saya kumpulin duit dong. Yeah. Until I start failing, then I became poor again. Dan begitu saya gagal lagi, nggak bagus hasil ujian saya, mulai miskin lagi deh saya. But you see, this upbringing actually make me into someone that's performance orientated. Tapi cara membesarkan dari masa kecil saya seperti ini oleh orang tua saya membuat saya menjadi orang yang selalu membuat suatu performance untuk dapat diterima dan dihargai. That if I have to please my father and perform to get my approval for my father, I might need to do the same for my Father in heaven. Dan ini saya bawa waktu saya menjadi orang Kristen, waktu saya lahir baru. Oh, kalau di bumi saya udah biasa mikir, saya mesti berbuat sesuatu yang baik untuk mendapat upah dari papa saya. Dengan demikian Bapa di surga sama. Aku mesti perform, aku mesti bertindak sesuatu supaya dihargai oleh Allah Bapa di surga. Yes, I am a new creation. Betul, secara roh kita ciptaan baru. That's what the word say. Karena firman-Nya telah menyatakan itu. But my mind is not renewed. Tetapi pikiran saya belum diperbaharui. My habits and my lifestyle is not renewed. Kebiasaan saya dan gaya hidup saya belum diperbaharui. So the way I relate to my Father in heaven becomes the way I relate to my earthly father. Jadi cara saya berhubungan dengan Bapa di bumi sama dengan bagaimana saya berhubungan dengan Bapa di surga. And I'm saying this because this affect all the adults here, but this also affect the parents, how you parent your kid. Dan ini akan mempengaruhi anak-anak remaja pasti dan akan membuat kalian sebagai orang tua nanti pasti mempengaruhi kalian dan akan mempengaruhi cara pembesaran anak-anakmu. Alright, in psychoanalysis there's something called a projective identification. Secara psikologi ada yang namanya identifikasi yang terproyeksi, projective identification. Yeah. So what it does is I will project an identity onto you. Jadi saya akan memproyeksikan ke Anda identitas kepada kamu. And you take upon that identity. Dan kamu pakai identitas itu. So you see, growing up, we might have picked up different identities along the way. Jadi waktu kita dalam proses pertumbuhan ke dewasa, kita tuh bisa ngambil, mungut identitas macam-macam dalam perjalanan hidup kita. Because our parents are always projecting something. Karena si orang tua selalu sih memproyeksikan sesuatu. Right? You're either projecting Jesus or you're projecting the world. Apakah orang tua memproyeksikan Yesus atau memproyeksikan dunia? When I project Jesus, I'm telling the kid that you are unconditionally loved and you cannot earn my love. Dan kalau engkau memproyeksikan Yesus, kamu akan mendapat pengertian bahwa kamu menerima kasih sayang tanpa syarat dan kamu tidak perlu bekerja untuk mendapat kasihku. See, but when I am projecting the world, I'm telling you that you have to earn my love for approval. Tapi kalau nilai dunia, kasih dunia yang diproyeksikan ke anak kita, kita akan menyatakan pada tuh anak, kalau kamu lakukan sesuatu, baru nanti kamu bisa boleh memperoleh kasihku. So now that we are in Christ, we need to discover, is there any negative identity that we're still holding on to? Berarti semenjak kita di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, kita mesti bertanya, ada nggak identifikasi yang negatif yang kita wariskan dari keluarga dan masa lampau kita yang masih kita pakai saat ini? Maybe when you're growing up, people keep saying, you're a failure. Mungkin pada waktu kita bertumbuh dewasa, dianggap sama keluarga kita atau orang-orang, ini orang si pecundang. And you start to associate yourself with that identity and you are paralyzed by it. Dan kamu mengasosiasikan dirimu dengan identitas pecundang itu dan kamu lumpuh mentalnya gara-gara itu. But now that you're in Christ, God say that you are more than a conqueror. Sekarang kamu di dalam Kristus, kamu punya identitas baru di dalam Kristus, kamu lebih dari pemenang. Maybe growing up, people say that you have no voice. Mungkin pada waktu Anda bertumbuh, kamu nggak punya suara di rumahmu. Right, a lot of time adults will tell kids this thing. Sering kali orang dewasa mengatakan ke anak-anak hal-hal ini. Right, we say that, hey, you're just a kid, the adults are talking, you keep quiet. Caranya ngomongnya seperti ini, membuat anak kecil nanti gedenya nggak punya suara. So orang yang dewasa berkata, kamu anak kecil doa saja, udah kamu diam aja, jangan banyak ngomong. So what you're projecting to your kid is that you do not have a powerful voice and you should be silenced. Jadi orang dewasa memproyeksikan ke anak-anak dari kecil. Kamu cuma anak kecil, kamu nggak ada suaranya, kamu nggak bisa berkuasa dengan suaramu.
But when you're in Christ, God said that you have a powerful voice and your voice will lead generations. Nah, kalau kamu di dalam Kristus, kamu punya kuasa yang dahsyat, yang diurapi Tuhan, dan kamu akan mempengaruhi generasi berikutnya. So you see, there are behaviors or self-defense mechanism or even triggers that we're still carrying. Jadi ada perilaku-perilaku atau sistem bela diri yang Anda bawa dari masa kecilmu sampai kamu lahir baru, tetap dipakai sifat itu. And people who are set free, they'll say, oh, that's a trauma, that's a pain. Dan orang yang dimerdekakan akan berkata, oh itu trauma, oh itu sakit ya. But for those who are trapped inside, they are not trauma, they are normal. Bagi orang yang terjebak, belum dilepaskan sama sekali, untuk hidup dalam trauma, dalam penderitaan, itu normal. So this phase is what I call a psychological birth. We cannot reverse it. Ini yang kita sebut sebagai kelahiran psikologis yang tidak dapat diputar. I cannot become 5-year-old again. Saya nggak bisa menjadi anak 5 tahun lagi. I cannot go back to the time when I'm 10-year-old and I was scolded. Saya nggak bisa lagi menjadi anak 10 tahun pada waktu aku dimaki-maki. But let's be honest, we're not powerless. Tapi jujur ya, kita tuh bukan orang yang tak ada kuasanya loh, bukan orang nggak berdaya loh. God is the solution. Allah adalah solusi kita. God will help us to recognize the wrong patterns and the wrong habits. Allah akan memperbaiki, reprimand semua pola-pola yang salah, semua pola-pola pikir yang buruk, kebiasaan yang buruk, dia akan perbaiki. And so God say, don't conform to a world, but be transformed by the renewing of your mind. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadilah berubah akal budimu, dengan supaya kamu tahu kehendak Allah yang benar. We need to invite the Holy Spirit into our life to shine the light and tell us what is not normal. Jadi kita perlu mengundang Roh Kudus untuk menyinari ke dalam hidup kita apa yang gak normal sebagai penciptaan baru, supaya kita jangan hidup lagi dengan manusia lama. I have seen husband very rude to the wife. Saya sudah sering melihat suami-suami kasar sama istrinya. And to the husband, that's normal. Tapi buat si suami normal. To me, that's not normal. Kalau buat saya nggak normal. It's supposed to be a loving union, not an abusive union. Mestinya persatuan yang penuh kasih sayang, penuh cinta, bukan yang penuh pelecehan. We not only need to invite the Holy Spirit, we also need to invite the community in. Tidak saja kita tidak saja mengundang Roh Kudus, tapi kita juga mengundang Roh Kudus untuk diam di dalam kita. We need our brother and sister in Christ to speak the truth in love. Dan juga kita butuh komunitasnya Tuhan untuk sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan bicara kata-kata kebenaran dalam kasih. If the husband is always scolding the wife, kalau suami biasa memaki-maki istrinya, the other men in the house knows that and sees that. Dan orang laki-laki lain melihat itu dan mendengar itu. Hey, we need to man up and confront that man. Dan kita perlu pria ke pria mengkonfrontasi laki-laki itu, suami itu. We're going to say that is not the right way to treat the wife because that's not how Jesus treat women. Dan para pria atau teman-teman daripada suami itu perlu mengatakan dengan kasih kebenaran yang sesungguhnya. Itu cara yang gak benar ya memperlakukan istri kalau kamu sebagai ciptaan baru dalam Tuhan. Revival culture, building God's kingdom involve you building people's family. Membangun kerajaan Allah, membangun kultur revival membutuhkan Anda terlibat dalam kehidupan keluarga lain. See, it doesn't matter whatever baggage or wrong habit or things we have. Gak peduli ya, koper-koper apa dari masa lampaumu, segala macam sampah-sampah masa lampaumu, itu tidak menjadi masalah. Because Jesus is greater. Karena Yesus lebih besar daripada masa lampau kita. Amen. Jesus is greater than our past. Yesus lebih besar, lebih kuat daripada masa lampau kita. He's greater than our failures. Dia lebih besar daripada kegagalan kita. He's greater than our bad habits. Dia lebih kuat daripada kebiasaan buruk lama kita. He's greater than any limitation that we put on ourselves. Dia lebih besar daripada segala condemnation yang kita taruh di diri kita sendiri. So no matter what you think you are facing, invite Jesus back into the picture. Apapun situasi yang kau sedang hadapi, undang Yesus masuk dalam gambaran kehidupan Anda. Amen? Ada amin? You see, in a revival culture, we have to see that Jesus is always a solution. Di dalam kultur revival, selalu solusinya itu pribadi Yesus. When we hear of an impossible situation, we actually should get excited. When we hear impossible situation, we should kalau actually get kita excited. masuk ke dalam situasi yang mustahil,
Undang Yesus ke dalam situasi yang mustahil itu. Because the word say that with God, nothing's impossible. Karena firman-Nya udah jelas berkata dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. So we should start to position ourselves into impossible situation and release God into the situation so that we see impossible fall down to the knees of Jesus. Jadi kalian mesti masukin diri Anda di dalam situasi yang mustahil dan undang Allah masuk ke dalam situasi mustahilmu itu dan mengundang Yesus untuk melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. You see, we are a new creation and we have a greater reality right now. Kita adalah ciptaan baru dan kita memiliki realita yang lebih dahsyat saat ini dibandingin dulu. You see, being a new creation is not just a new way of living and thinking. Menjadi ciptaan baru cuman hidupnya baru, pikirannya baru, nggak cukup cuman itu aja. But you should be awakened to the purpose that God created you for. Tetapi kita mesti melek, kita mesti dibangunin dari apa maksud tujuan Tuhan menciptakan kita. You have a new set of abilities by the power of the Holy Spirit that live inside of you now. Kita mesti memiliki kemampuan untuk menyadari dengan adanya hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita saat ini. Let me give an example of a caterpillar. Contoh ya, saya mau kasih contoh dari seekor ulat. Right? The caterpillar becoming a butterfly, we call that a metamorphosis. Anda mesti tahu ada ulat yang bisa berubah menjadi kupu-kupu, nama prosesnya metamorfosa. And that is what every Christian go through when the old man dies and become a new man. Nah, itulah proses yang dijalankan, dilewati oleh setiap orang Kristen dari manusia berdosa menjadi manusia baru. Anda akan melalui metamorfosa seperti ulat menjadi kupu-kupu. You see, in the cocoon, di dalam ketopongnya, the nature of the caterpillar dies off. Di situ sifat-sifat daripada si ulat mati. And the nature of the butterfly start to rise up within. Dan di dalam kepopong itu sifat daripada kupu-kupu mulai keluar. So in the cocoon, the caterpillar DNA fades off and the butterfly one start to rise up. Jadi di dalam kepompong itu DNA daripada si ulat mulai mati dan DNA daripada kupu-kupu mulai hidup. It's becoming a brand new creation. Itulah artinya menjadi Kristen ciptaan baru. Did you know that in the past a caterpillar was crawling but now it's flying? Anda tahu kan awalnya si ulat itu kan merayap. Tapi lihat dong si kupu-kupu. Dia gak merayap, dia terbang. See, when God save you and you become a new creation, you're not called to crawl, you're called to fly. Sama juga pada waktu kita disebut sebagai ciptaan baru dalam Kristus, manusia baru. Kita gak disuruh sama Tuhan merayap hidupnya. Tapi kita disuruh terbang tinggi. And when you are a new creation, your diet also change. Pada waktu Anda ciptaan baru, dietnya, jenis makanannya aja berubah. In the past, the caterpillar eats from the leaves. Kalau di masa lampau, si ulat makannya daun. Dedaunan. But once it become a butterfly, it don't eat on the leaves anymore. It start to eat from the flowers. Pada waktu menjadi kupu-kupu, dia tidak lagi ngambil makanan dari daun, tapi dia ambil makanan dari bunga. It start to eat from the fruits. Dia mulai makan dari buahnya. You see, your diet change. Jadi jenis makananmu pun berubah. What satisfies you in the world will no longer satisfy you now that you're a new creation. Alias, apa yang dulu memuaskan Anda di dunia, udah gak memuaskan kamu lagi sekarang di dalam Kristus. What you crave in the past, you no longer crave anymore because you're a brand new Apa yang creation. kau doakan di masa lampau, gak lagi didoain di masa kini. Maybe in the past you crave cigarettes, you crave alcohol, you crave drugs. Apa yang Anda dambakan, apa yang Anda craving, kepingin nih di masa lampau, sekarang kamu gak craving lagi masa ini. Dulu kita nagih rokok, nagih alkohol. Kalau sekarang gak ada lagi tagih-tagihan seperti itu. But I'm saying that is your old caterpillar life. You're right now a butterfly, you have a new appetite and that's Jesus. Bagaimana kalian sekarang hidup sebagai kupu-kupu baru, kok masih hidup dengan caranya ulat? See, when you receive the fire of God in your life, your appetite should change, should be hungry for more of the kingdom. Dan kalau betul-betul engkau hidupnya hidup baru sebagai ciptaan baru, Anda punya appetite, nafsu makan besar untuk kerajaan surga. When the fire of God comes on you, you're no longer the caterpillar, but you're a butterfly. Anda tidak lagi sebagai ciptaan baru, Anda tidak lagi berpikir sebagai ulet, tapi Anda sebagai kupu-kupu. Do you know if you crawl on the floor, there's many limited restrictions? Kalau Anda merangkak di lantai, banyak sekali batasan-batasan, larangan-larangan.
But when you start to fly and soar with Jesus, there are no limitation. Tapi pada waktu Anda terbang sebagai kupu-kupu, nggak ada batasan. You see, when you got saved, God didn't want you to be a better caterpillar. Pada waktu Anda diselamatkan, Tuhan nggak mau Anda menjadi ulet lebih baik. Because God never required a caterpillar to fly. Karena Tuhan nggak pernah nuntut seekor ulat untuk terbang. You see, the only reason why Jesus asked us to go heal the sick, cast out demon, cleanse the leper, preach the gospel. Kenapa kok Tuhan minta kamu pergi tumpang tangan pada yang sakit, usir setan, sembuhkan orang kusta? It is because right now that is our new nature. Kenapa sih kok itu yang diminta oleh Tuhan Yesus sebagai tanda-tanda orang percaya? Karena itu sudah bagian daripada natur sifatnya kita. Because Jesus will not ask you to do something that you do not have the ability to do so. Gak mungkin dong Tuhan minta kita melakukan sesuatu yang kita gak mempunyai kemampuan yang untuk lakukan. I'm not teaching you how to heal the sick. I'm just telling you that you already can do it. Saya gak mengatakan bahwa Anda harus sembuhkan orang sakit. Tetapi Anda diberi kemampuan untuk bisa mendoakan orang sakit. Where the Bible say that we are the partakers of His divine nature. Karena kita dikatakan oleh surat Petrus kita mengambil bagian daripada sifat kodrat ilahinya daripada Allah. Your old nature has died, but right now you have a new divine nature. Kodrat manusia lama kita sudah mati dan sekarang kita memiliki kodrat ilahi daripada ciptaan baru. It's not something we are becoming, it's something we are right now. Itu bukan kita akan menjadi seperti itu, kita sudah seperti itu waktu kita lahir baru. Turn to your neighbor and say you have a divine nature. Katakan pada kiri kananmu, kamu punya kodrat ilahi. Ngomong muka ke muka, hati ke hati. Ngomong ke seseorang, kamu punya kodrat ilahi. Let's move on to another analogy. Saya mau bagikan analogi satu lagi ya. Alright, a child that cannot walk, talk, or feed because he was a baby. Pada waktu bayi, anak itu baby itu belum bisa jalan, belum bisa makan sendiri. We still call the baby a human being. Itu namanya bayi daripada seorang manusia. Correct? Betul ya? Kalau bayi nggak bisa makan sendiri kan? Because the potential of a human being is inside the baby. Tetapi di dalam bayi itu ada potensi menjadi manusia dewasa nggak? The baby is not trying to become a human. He is learning what a human is capable of. Bayi itu tidak belajar kemampuan seorang manusia. Dia adalah manusia yang lagi mempelajari. Dia adalah manusia yang sedang mempelajari apa yang manusia mampu lakukan. The baby is not trying to say, I need to walk so that I can become a human. Si bayi nggak akan berpikir, aku mesti bisa berdiri, berjalan supaya aku jadi manusia. The baby says, I'm going to walk because I am a human. Bayinya akan berpikir, aku akan berjalan karena aku manusia. So in the same way in our new nature, sama juga sebagai ciptaan baru dalam Kristus. we are not trying to become supernatural. Kita nggak perlu menjadi adikodrati, menjadi orang yang penuh kuasa Roh Kudus. But trying to learn what we can do. Dengan belajar apa yang kita bisa coba-coba lakukan. We need to start to identify ourselves as we are already supernatural. Kita mengidentifikasikan diri kita sebagai orang yang sudah supranatural. Because I'm supernatural, when I lay hands on the sick, they'll be healed. Karena saya supranatural, saya punya kuasa adikodrati, makanya aku tumpang tangan, orang sakit akan sembuh. Because I'm supernatural, I can raise the dead. Karena saya supranatural, saya bisa bangkitin orang mati. Because I'm supernatural, I can cast out demons. Karena saya supranatural, saya bisa usir setan-setan. It's not the fruits or the action that define me, it's my identity that Christ define me. Bukan buahnya yang mengidentifikasikan kita bahwa kita tuh benar ciptaan baru. Tetapi identifikasi dalam Kristus itu yang menentukan siapa saya. You see, does a baby determine its future based on his past? Apakah seorang bayi menentukan identifikasikan dirinya dengan masa lampau dia? No. Nggak mungkin dong. Right, the baby determine their future by their parents. Bayi itu menentukan masa depan dia dengan melihat orang tuanya. Alright, so in the same way, maybe I've not raised the dead yet. Dengan cara yang sama, mungkin saya belum bisa membangkitkan orang mati. But my Father in heaven does it, so will I. Tapi Bapak kita di surga lakukan bangkitin orang mati. Oleh sebab itu kita anaknya, kita akan pasti melakukan yang sama seperti Bapak kita lakukan. Maybe I have not
heal a sick yet and seen a miracle. Mungkin saya belum pernah mendoakan dan melihat orang sakit sembuh. Dan belumlah lihat mujizat itu. But my Father in heaven does it, and so will I. Dan karena saya melihat Bapakku di surga bisa bangkitin orang sakit, sembuhkan orang sakit, saya percaya sebagai anaknya aku juga akan bisa melakukan. Because my Father in heaven is my role model that I follow. Karena Bapakku di surga adalah peran modal saya, oleh sebab itu aku akan niru dia. What he does is also my potential and my ability. Apa yang Bapakku di surga lakukan itu pula potensiku dan kemampuanku. Amen? Amin. Alright, last baby story. Oke, yang terakhir. Cerita kisah tentang bayi yang terakhir. Right? I mean, we all know that when baby learning to walk, they will fall down. Berapa dari kalian tahu kalau bayi belajar berjalan dia pasti jatuh? Alright, they fall many times before they are able to take the first step. Mereka bayi ini akan pasti jatuh berkali-kali sebelum dia membuat langkah pertama. But interestingly, right, we take that first step and we celebrate it. Nah, yang sangat menarik adalah begitu bayi itu melakukan langkah pertama untuk berjalan, kita rayakan, kita dengan sukacita sekali merayakannya. Right, the baby is like wobbling and they just take one step. Nah, babynya masih goyah dan begitu dia injak langkah pertama, and the parents start to cry. Orang tuanya menangis. They're like, oh, you can walk. Kamu bisa jalan. Oh, you took your first step, you can walk. Kamu membuat langkah pertama, kamu bisa jalan. I'm so glad I video it. Saya senang sekali, saya video, saya rekam. Yeah, we celebrate that moment. Dan momen itu kita rayakan. But we don't use the 50 or 100 times they fall down as evidence that they cannot walk. Tapi kita nggak pakai dong bukti bahwa dia 50 kali jatuh terus waktu belajar melangkah, itu kita asumsi ini anak tidak akan bisa berjalan. The fact that if you fall down, it means that you are first standing up. Kalau Anda jatuh, itu artinya kamu adalah pertama kali berdiri. And in able to take the first step, you actually need to stand up first. Kalau kamu bisa membuat langkah pertama, berarti kamu duluan yang berdiri. So healthy people and families, they learn to celebrate the progress. Jadi keluarga, suami istri, orang tua yang sehat, keluarga yang sehat akan merayakan progres untuk anak babynya bisa berjalan berdiri. You see, our Father in heaven, He celebrate progress, not perfection. Allah Bapa kita di surga, dia rayakan progres, bukan kesempurnaan. You see, there are no parents scold the kids who are not able to walk. Gak ada ya orang tua yang maki-maki anaknya karena belum bisa jalan. You say, stupid, why you fall down? Oh, tolol, kenapa sih kamu jatuh? Ada orang tua ngomong kayak gitu ke bayinya. No lunch for you until you learn. Pokoknya kamu gak akan dapat makan siang sampai kamu belajar. Why you fall down again? You are so stupid. Kenapa sih jatuh lagi, begitu bodoh kamu? You see, none of the earthly parents will do such a thing. Tidak ada orang tua duniawi yang melakukan itu pada babynya, betul? You see how much more grace and love our Heavenly Father extend to us. Betapa lebih besarnya that He celebrates. Bapak surgawi kita, dia pasti merayakan langkah-langkah pertama kita. The fact that you believe to lay hands on someone, He celebrated. Faktanya bahwa kamu percaya, kamu tumpang tangan, kita rayakan itu. The fact that you try to hear His voice to encourage someone through prophecy, He celebrates that. Faktanya kalian tumpang tangan dan melepaskan kata-kata nubuatan, Allah Bapa rayakan loh. You see, God is not sitting in heaven and say that, why you so stupid, you never hear my word. Gak mungkin Allah Bapa ngomelin kita dan berkata, kamu kok tolol banget sih, kamu gak pernah dengerin perkataanku. Why you such a failure, the person is not even healed yet. Bahkan kenapa sih kamu begitu gagal melulu sampai orangnya itu gak sembuh sama sekali. That's not a loving father, that's an abusive father. Itu adalah bapak yang abusive, yang melecehkan, bukan yang mengasihi. Amen? Amen. So in this revival culture, we really want to also celebrate one another. Jadi kalau kita mau bangun kultur revival, kita mau rayakan satu sama lain. You see, a healthy church starts with healthy families. Gereja yang dianggap gereja yang bagus, yang sehat, itu dimulai dengan unit-unit keluarga yang sehat. If every family is healthy, the future generation is set for life. Kalau setiap unit keluarga itu sehat, pasti generasi masa depannya dijamin akan sehat. You see, I said it in Bali, God is not looking for perfect parents, He's looking for parents who are yielded to the Holy Spirit.
Si Bali saya berkata ini berulang-ulang. Allah tidak mencari orang tua yang sempurna. Allah mencari orang tua yang berserah kepada pimpinan Roh Kudus. So in a revival culture, we need to be awakened of who we are and who live inside of us. Jadi kita perlu dibangunkan dari tidur kita oleh Roh Kudus kalau kita mau menghidupi kultur revival ini. Right, Jesus is Mesti tahu siapa yang hidup di dalam kita. Jesus is the one that said that the kingdom of God is within you. Karena Yesus sendiri berkata di Lukas 17:21, kerajaan Allah diam di dalammu. You see, the moment we are saved, we need to have this revelation. Jadi begitu kita diselamatkan, kita mesti punya pewahyuan di pola pikir ini. That we are actually spiritual beings having an earthly experience on earth. Coba kita adalah makhluk rohani punya pengalaman manusia di bumi. We have purpose and assignment on earth. Kita punya tujuan dan tugas di bumi. And when it's time, we graduated back to be with Jesus forever. Dan pada waktunya kita akan lulus bersama dengan Yesus selama-lamanya. Do you realize that when you are secure in your salvation of Christ, apakah Anda sadari kalau kamu tuh aman dalam keselamatanmu dalam Kristus? and you're secure in the love of the Father, Dan Anda aman dalam kasihnya Allah Bapa. do you realize that no one can threaten you with death? You can what? No one can threaten you with death. Tidak ada satupun orang bisa mengancam Anda dengan kematian. Because if someone say, I'm going to kill you because you preach the gospel. Saya mau bunuh kamu ya karena kau khotbah Injil loh. Alright, if my time is not up, God will intervene and the person can't kill me. Correct. Kalau memang waktunya belum tiba, Tuhan pasti intervensi, nggak mungkin mati lah. But I also believe in the reality that, you know what, it's not a bad thing going to heaven now. Tapi realitanya juga kalaupun mati juga nggak jelek sih. Kita akan cepat sama Tuhan Allah Bapa kan. Because I've seen Christians so afraid of dying. Banyak orang Kristen takut mati. I'm like, so ironic that you believe heaven is a better place, but you're scared of going to heaven. Lucu ya. Anda percaya surga itu tempat yang lebih baik, tapi untuk masuk ke surga, pergi ke surga takut. Isn't that ironic? Bukankah ini ironis? Yeah. You see, we need to know that when Jesus died, he did not die so that he have a stack of tickets. Pada waktu Yesus itu mati, dia tuh tidak nyediain tumpukan tiket-tiket ke surga. And he said, oh, you believe in me? Oh, dan dia kemudian berkata, kamu percaya gak sama aku? Okay, this is your ticket to heaven. Ini ada tiket nih buat kamu masuk surga. You also believe in me? Kamu juga percaya sama aku? Here's your ticket. Ini tiket buat kamu. You don't believe in me? Nothing for you. Kamu gak percaya sama aku? Ya, kamu gak terima apa-apa. That's not the message of the gospel and the cross. Itu bukan khotbah pesan dari salib Yesus dan bukan pesan daripada kerajaan surga ya. Yesus nggak pernah ngomong kayak begitu. Jesus didn't die so that he can give out tickets to heaven. Dia tidak mati si Yesusnya supaya bisa bagi-bagian tiket bagi kamu untuk bisa masuk surga. He died so that he could get heaven into you. Dia mati supaya orang-orang bisa menerima surga ke dalam Anda. That's why in the Bible he said that the kingdom of God, which is the reality of heaven, it is within you. Makanya di Alkitab dikatakan bahwa kerajaan Allah yang adalah realitanya surga itu ada di dalammu, diam di dalammu. But many of us are blinded and are still sleeping in the wrong reality. Tetapi kita semua dibutakan dan masih tidur dan masih hidup dalam realita yang salah. We are stuck on earth playing Christianity. Kita mentok di bumi main Kristen-Kristenan. And we're living our own sensual life. Dan kita menghidupi kehidupan yang sensual. And your prayer is not about your kingdom come, your prayer is about my kingdom grow. Doa kamu bukan datanglah kerajaanmu, biar kerajaanmu bertumbuh dalam kita. Enggak, biar kerajaan kita sendiri bertambah besar. Oh, grow my business, Lord. Oh, saya perlu kembangkan bisnis saya. That our prayer change from focusing on advancing His kingdom to focusing on our selfish, self-centered life. Fokus kita tidak lagi untuk ekspansi kerajaan surga, tetapi untuk memfokuskan kepada kehidupan egois kita, mentingin diri sendiri kita, hanya bagaimana gedein urusan bisnis kita. Let me tell you something scary. Coba ya, saya mau bagikan yang mengerikan sekali. When God bless you, it doesn't mean He approve of your lifestyle. Kalau Tuhan berkati kamu, tidak berarti dia setuju loh dengan gaya hidupmu loh. Because He said the blessing of God reign on the righteous and the unrighteous. Karena berkat Tuhan, Matius 5:45 itu turun pada orang benar sama orang nggak benar loh. The blessing of God is by grace, not by performing, like how hard you pray. Dan semua berkatnya Tuhan itu karena kasih karunia, bukan karena performance kalian.
But I'm just saying, if we never check our hearts turn to a heart of stone towards the kingdom. Kalau kita nggak pernah nguji hati kita akan berubah menjadi hati kayak batu. That instead we live a life for others, we start to live a life for ourselves. Bukannya kita harus hidup buat orang lain, kita mentingin hidup buat diri kita sendiri. See, I love Matthew 6. Let's go to Matthew 6 Kita verse buka ke 19. Matius 6 ayat 19. Matius 6 ayat 19. Right, Matthew 6:19 say this: Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Firman-Nya berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. You see, we have people busy building their own kingdom instead of building God's kingdom. Kita di gereja banyak sekali orang-orang Kristen yang sibuknya luar biasa mengembangkan kerajaan pribadinya. Bukannya melebarkan kerajaan Allah. You see, I'm always very happy and excited to travel to other churches around the world. Saya sangat senang sekali kalau bisa berkeliling, traveling dari gereja ke gereja di mana-mana di dunia. When I'm here, I get to partner with Pastor Indri to build God's kingdom together. Kalau saya ada di sini, saya bisa bermitra dengan Pastor Indri untuk mengekspansikan kerajaan Allah. Because it's not just about my church. Tapi karena ini bukan semata-mata tentang gerejaku di Singapura. Because in the Bible, there's only one church. Karena di Alkitab cuma ada satu gereja Tuhan Yesus. One kingdom. Satu kerajaan. So my job is to build His kingdom, not my church. Jadi tugas saya adalah membangun kerajaannya bukan gerejaku. So the verse say, laying up treasure in heaven is means shifting our perspective to heavenly perspective. Apa sih artinya Matius 6 ayat 19? Artinya tuh ini loh. Anda mengalihkan perspektif Anda, sudut pandang Anda dari bumi ke surga. So which means if your treasure is in heaven, if your perspective is on heaven, your heart is also there. Artinya seperti Matius 6 ayat 21 tadi, perspektifnya kita jika di surga, tentang Yesusnya, pasti kita punya perspektif adanya di surga dan hati kita pun isinya surga. Bukan hal-hal di dunia ini. Amen? Amen. You see, the Holy Spirit comes to live inside of you to empower us. Jadi Roh Kudus ada tinggal di dalam kita untuk memberdayakan kita. Memberi kita kemampuan ilahi. The Bible says that Christ in you, the hope of glory. Dikatakan oleh Alkitab, Kristus di dalam kita adalah pengharapan kemuliaan kita. I mean, we are called to carry the glory of the Lord. Kita kan diminta sama Tuhan untuk membawa hadirat kemuliaan Allah. The Bible says that He wills that none shall perish, but all comes to the knowledge of the Son. Kan dikatakan oleh Alkitab bahwa Dia mau semua orang itu tidak binasa, tetapi memperoleh pengenalan akan putranya. And it also say that He wants the whole earth to be filled with what? Dan Dia mau seluruh bumi dipenuhi dengan apa? Not filled with churches. Bukan dipenuhi sama gedung-gedung gereja. Not filled with Christians. Bukan dipenuhi sama orang-orang Kristen. It's so filled with His glory. Tetapi dipenuhi dengan kemuliaannya. And the only way that we can fill the earth with His glory is we start to recognize we carry it first. Kalau kita mau betul-betul sesuai Yesaya nubuatkan bahwa seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah, itu hanya dapat terjadi kalau kita mengenal identifikasi diri kita dulu. Identitas kita itu apa? Kalau kita tahu siapa kita akan penuhi bumi ini dengan kemuliaan Allah. Because you cannot release what you don't understand what you carry. Sebab Anda nggak bisa melepaskan apa yang kamu nggak ngerti, apa yang kamu bawa. So in a revival culture, we need to see everyone as powerful. Jadi di dalam kultur revival, setiap orang ciptaan baru adalah pribadi yang sangat-sangat dahsyat. Because in this room right now, everybody carries God's glory. Karena di ruangan ini setiap orang percaya, setiap orang membawa kemuliaan Allah. Everybody carry the same Jesus. Setiap orang membawa Yesus yang sama. Everybody carry the same Holy Spirit. Semua orang membawa Roh Kudus yang sama.
No one has a junior or senior Holy Spirit. Tidak ada satu orang ada Roh Kudusnya kelas junior, yang satu kelas senior, nggak ada. It's not scriptural to say you have a better Holy Spirit or you have a lesser Holy Spirit. Tidak alkitabiah sama sekali ya. Kalau Anda bisa mengatakan pada seseorang bahwa Roh Kudus di dalam Anda jauh lebih bagus daripada Roh Kudus yang ada di orang itu loh. Let me say, your breakthrough can come through anyone in your family or in church. Sebetulnya semuanya kita mesti bisa berkata dan percaya bahwa terobosan-terobosan apapun yang kita alami dalam hidup kita bisa melalui setiap anggota keluarga kita sendiri. I believe many Christians miss their breakthrough because they despise the way God give them the breakthroughs. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak menerima breakthrough itu? Sebab mereka benci, nggak menghargai caranya Tuhan bekerja. Maybe God's going to heal you through a kid, but we despise a kid. Mungkin caranya Tuhan membawa terobosan dalam hidupmu orang tua, itu caranya Tuhan lewat anakmu yang ngomong. Tapi Anda benci, gak suka, gak menghargai anak kecil yang dipakai sama Tuhan. Maybe God's going to bless your business through a random person in church that you haven't met yet. Mungkin Tuhan akan bicara tentang bisnis Anda akan mengalami terobosan melalui orang yang sederhana, gak terkenal, Anda belum kenal, tapi Tuhan ngomong melalui orang itu. Because a lot of time we think, oh, we need the pastor to pray for us. Oh, seringkali kebanyakan harus gembalanya sendiri yang mendoakan baru jitu. But that's not what the Bible say. Tapi Alkitab nggak ngomong seperti itu. The Bible says that everyone carry the same Holy Spirit and they all can pray. Dan Alkitab berkata bahwa setiap orang percaya yang lahir baru mereka membawa Roh Kudus yang sama dan setiap orang percaya bisa berdoa. I'm going to end off with this. Saya mau akhiri dengan ini. Did you know that the enemy is not scared of you going to church? Berapa dari Anda tahu bahwa iblis musuh kita tidak takut dengan Anda hadir di ibadah? Because there are many people that come to church to do church but has no relationship with the Father in heaven. Karena banyak sekali orang datang ke gedung ibadah, ke gereja, tapi nggak ada punya hubungan sama sekali dengan Allah Bapa. Salvation is your trust and faith in the cross, not your attendance in church. Keselamatan itu adalah jaminan daripada Anda, keselamatan jiwa Anda disalib dan di dalam Yesus, bukan di dalam gereja. If you come to a church to practice a religion, that's what the enemy wants. Kalau Anda datang ke gereja untuk praktek agama, oh setannya senang sekali. I'll be honest, we need to have less performers in the church and more sons and daughters in the church. Kita butuh ya, saya mesti ngomong kebenarannya ya. Kita lebih butuh orang-orang yang kurang melakukan sesuatu yang kelihatan, berperform, dan lebih lagi orang-orang yang mengenal dan bergaul dengan Tuhan. We can have people come to the church and put on the front that everything is happy. Hello, Pastor Indri, my life is great. How's your life? Kita nggak butuh orang-orang yang mukanya itu kalau ketemu orang itu senang. Halo Pastor Indri, bagaimana hidupmu? Hidupku luar biasa. You see, Christianity is a relationship with our Father in heaven. Karena kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Allah Bapa di surga. It does not begin where in church and it does not end when you leave church. Dan tidak dimulai di gereja dan tidak diakhiri di gereja pula. This is a very sobering truth. Ini adalah kebenaran yang sangat memprihatinkan. That Judas is proof that you can sit in church and still become the devil. Yudas Iskariot adalah bukti nyata di Alkitab bahwa Anda bisa duduk di gereja dan dirasuk setan. You can sit in church under anointed teaching, sing miracles, and still don't love Jesus. Anda bisa duduk di bawah pengajaran yang diurapi Tuhan dan menerima kehadiran Roh Kudus dan urapan, tetapi Anda tetap tidak kenal Yesus duduk di gedung gereja itu. Judas was following Jesus for 3 years. 3,5 tahun ya, Yudas Iskariot ngikutin Yesus terus bahkan tinggal sama Yesus loh. Probably attend every church meeting that Jesus does. Setiap ibadahnya, gerejanya Yesus yang Yesus lakukan, Yudas Iskariot ada di situ terus. Probably was there when he seen all the miracles. Dan selalu ada di situ Yudas Iskariotnya setiap kali Yesus lakukan mujizat. Was there when he raised the dead, cast out demons. Pada waktu Yesus membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, Yudas Iskariot ada di situ dan nonton. But yet at the end of the day, his love for money is greater than his love for Jesus. Tetapi akhir hidupnya tetap
Yudas Iskariot apa yang ada di hatinya muncul. Cinta duitnya lebih kuat daripada cinta Yesusnya. It's not about coming to church, it's letting God's power, presence coming into you. Bukan datang ke gedung gereja, tetapi mengizinkan hadirat daripada Yesus datang kepada Anda kalau Anda ibadah. That's why I tell the parents, it's not about bringing your kids to church, it's bring your kids to Christ. Jadi orang tua, penting sekali Anda kalau ngajak anakmu ke gereja, datang kepada Yesus Kristus, bukan ke gedung ibadah dan program gereja. But are we also into Christ? Dan bawa juga ke dalam hidup kita, ke dalam Kristus. You see, if you are not becoming like Jesus, then who are you becoming like? Orang tua, kalau Anda sendiri nggak datang untuk Yesus masuk dalam hidupmu, Anda nggak jadi pengikut Kristus, itu anak-anakmu mau ngikutin siapa? You see, the enemy is scared when you're awakened to the power that you carry. Musuh itu paling takut kalau Anda tuh melek bangun kepada kuasa Roh Kudus dan kekuatan Allah. The enemy is scared when you know you have direct access to your Father and you carry His glory. Oh, musuh itu sangat takut pada kita. Pada waktu dia tahu kita punya akses langsung ke Tuhan, langsung ke kemuliaannya. The enemy is scared when he say that I'm going to choose to do something with the power that I carry. Setan paling takut sama orang Kristen yang bisa ngomong, oh aku tahu, aku bisa ngapain terhadap setan dengan kuasa yang Tuhan berikan pada aku. Because the enemy was scared of Jesus, not because he was the Son of God, but he was destroying the works of the devil wherever he goes. Kenapa kok si setan itu takut kepada Yesus? Sebab Yesus 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan dia datang ke bumi untuk menghancurkan pekerjaan setan. So we as a church, if we really want to have this revival culture, jadi kita sebagai gereja, generasi apostolik, kalau kita mau jadi gerejanya Yesus Kristus, we need to start to recognize that there is already power in us. Kita perlu mengetahui kalau kita udah lahir baru betul-betul, udah bertobat, ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Then we need to start to recognize that God is already here and He is in me. Dan kita perlu mengakui Allah sudah ada di sini dan Allah sudah ada diam di dalam saya. I don't have to beg God to come because He is already here in me. Kita nggak perlu merengek-rengek sama Tuhan. Tuhan hadirlah Tuhan. Karena dia udah tinggal di dalam kita, mau direngekin apa lagi? Which also means that when I show up, He shows up. And when He shows up with me, He likes to show off His berarti power kalau and love. saya muncul, berarti Yesus juga muncul. Dan kita nggak usah merengek-rengek apa-apa lagi. See, heaven is already here. Surga sudah ada di sini. Heaven is already available. Surga sudah tersedia. It's already available when Jesus gives the Holy Spirit for us. Surga sudah tersedia di dalam kita pada waktu Yesus memberikan Roh Kudusnya di dalam kita. Amen. Amin.